Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang para sahabat desa, Oke, selamat siang pegiat semuanya. desa, dimanapun Anda berada. Kali ini kita ketemu lagi di channel Suara Desa. Suara Desa, Desa Bisa. Oh Oh, gitu, Mas gitu. Adin. Suara Apanya? desa bisa. Desa Bisa, gitu. Oke. Jadi kali ini kita mungkin ambil tema yang Ya. berbeda dari biasanya. Kalau biasanya kita keliling, Mas Adin. Oh, gitu. Kita ngambil spot-spot diskusi. Jadi channel kita itu channel yang dikelola oleh teman-teman tenaga pendamping profesional. Pendamping profesional. Jadi kita di Kabupaten Jombang ada TA, Ya. tenaga ahli di kabupaten, ada PD, pendamping desa di kecamatan, dan PLD, pendamping lokal desa di desa. Oke. Jadi kita punya sekilas ya terkait Ya. dengan channel kita. Jadi kita punya media channel yang itu dikelola teman-teman Oke. untuk mengabarkan kebaikan-kebaikan dengan desa. Ya. Jadi kali ini masih ada hubungannya dengan kebaikannya desa. Jadi Oke. kita ada narasumber dihadiri narasumber yang luar biasa ini. Jadi saya sedikit sampaikan clue-nya. Jadi sama dengan himbauan dari Pak Presiden, Gus Menteri Desa bahwa platform penggunaan dana desa terkait dengan swakelola itu menggunakan produk-produk lokal, produk dalam negeri. Jadi kegiatan di desa itu kan banyak kegiatan infrastruktur nih, Mas Adin. Jadi banyak nanti kegiatan infrastruktur, jalan, jembatan, irigasi, gedung, itu kan banyak menggunakan bahan-bahan nih. Apa nih bahan-bahannya biasanya? Semen, pasir, batu, besi. Nah, kita itu punya BUMN, sama di desa punya BUMDes. Nah, wah, keren. Sekarang ini nanti orangnya ini akan menyampaikan sendiri apa nih dari BUMN mana ini. Jadi gitu. Jadi kebetulan kita di sela-sela kegiatan ada pelatihan nanti ada dari teman-teman kita, ada dari TPK, dari tukang, beberapa pendamping. Jadi kali ini kita ingin mengangkat peran serta dunia usaha dalam pembangunan desa. Ini tema besar ya seharusnya. Ini oke. Jadi ini Pak Adin. Saya buka nanti beliau nanti bisa memperkenalkan. Pak Adin dari PT Semen Indonesia Group. Betul. Yang dulu namanya Semen Indonesia. Ada sebelumnya Semen Gresik saja. Oh iya, nanti bisa disampaikan produk knowledge-nya. Lumayan. Memang hal ini harus disampaikan. Kabarnya baik ya, Pak Adin? Alhamdulillah baik, luar biasa. Adin, alhamdulillah saya juga dapat bisa hari ini berkesempatan dengan Pak Adin ini di Jombang. Jarang-jarang karena jam terbang beliau ini keliling Indonesia. Jadi kebetulan dalam beberapa hari ini saya ketemu beliau. Ya. Jadi bisa nyambung. Moga Pak Adin bisa memperkenalkan diri terkait dengan korporasi, perusahaan, dan juga beliaunya sendiri di SIG sebagai apa. Nanti kita lanjutkan. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Mas Kun. Perkenalkan, nama saya Adin, kebetulan Area Activation Coordinator untuk Jatim 2. Siap. Dan kebetulan di Jombang ini bagian dari area saya juga. Bagian dari area juga. Di mana kami dari divisi marketing PT Semen Indonesia Group, mungkin perlu kami jabarkan juga apa itu SIG gitu ya. Kalau sebelumnya mungkin banyak produk-produk yang di mana mungkin masyarakat itu belum bisa memahami benar. Taunya adalah ini semen A, ini semen B, secara terpisah. Nah, ini mungkin kami harus sampaikan kepada teman-teman desa ya, salah satunya supaya bisa memahami bahwa SIG itu adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang material, building, di mana produknya itu ada semen Gresik, ada semen dinamik, terus ada semen Padang, ada semen Andalas, ada Tonasa, dan termasuk kita ada produk turunan lagi namanya Mortar Indonesia. Berarti tidak hanya semen ya? Tidak hanya semen saja, Mungkin dari produk ini kita jadikan satu holding karena terdiri dari beberapa perusahaan, yaitu namanya SIG. Nah, kebetulan seperti yang statement yang sudah disampaikan oleh Mas Kun tadi, ini cocok nih
Ini sangat cocok. Kenapa? Pertama adalah kami dari PT Semen Indonesia memang konsen ya. Konsen ingin memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang tidak hanya tertata di perkotaan saja, tapi ingin memberikan kontribusi juga di pekerjaan-pekerjaan pembangunan yang ada di desa, terutama di hilir. Kenapa? Di hilir ini pada dasarnya adalah sumber sebenarnya, di mana kami bisa masuk ke sana dengan tujuan supaya pembangunan ini bisa berangkat dari desa. Betul. Mungkin kita sinkronkan seperti itu dulu. Siap. Karena seperti yang disampaikan Bapak Presiden bahwa di salah satu nawacita kan membangun Indonesia dari pinggiran dan desa. Betul. Jadi semangat pembangunan itu lebih-lebih kalau pembangunan di desa itu kan banyak beberapa kegiatan infrastruktur yang masih menjadi prioritas. Betul. Jadi ini adalah peluang kontribusi bersama bahwa membangun desa itu bisa dilakukan banyak pihak. Termasuk ini SIG pada saat ini. Betul. Gitu ya. Ya, jadi gini. Kenapa kami konsen di desa ini? Tujuannya pertama adalah karena kami sama-sama berangkat dari BUMN ya. Sedangkan perkembangan pembangunan yang ada desa itu rata-rata juga berangkat dari APBN, APBD. Betul. Salah satunya apa? Tujuannya dari kegiatan-kegiatan supaya kita bisa berkontribusi ini adalah kita sama-sama ingin memberikan sumbangsih kepada negara. Gitu ya, sumbangsih kepada negara, di mana nanti hasilnya pun itu kita akan berikan kepada masyarakat. Itu yang menjadi poin penting, di mana SIG ini ingin turun langsung ke desa. Dikembalinya ke masyarakat juga, kembali lagi kepada desa masyarakat juga. Ya, karena memang murni pure adalah kalau dari desa itu sumbernya dari negara juga ya secara pendanaan. Dan kami dari SIG juga bagian daripada negara. Nah, ini harus lurus. Betul. Jadi harus lurus, harus sama-sama bisa memberikan kontribusi, harus sama-sama kita bermitra dengan beberapa PIC yang ada di desa, termasuk beberapa PIC yang ada di kabupaten yang memang fokus di desa tersebut. Berarti Pak Adin, berarti ini kan juga menjadi salah satu peluang usaha bahwa kita itu di Jombang dari 302 desa itu sudah punya BUMDes semua, jadi badan usaha milik desa, dan sebagian sudah mendapatkan AHU dari Kementerian Hukum dan HAM, jadi berbadan hukum. Ada juga BUMDesma, BUMDes bersama yang ada di tingkat kecamatan, ini ada 15 dan sudah berbadan hukum. Artinya ini menjadi peluang bagaimana sektor-sektor usaha yang mana itu turunan, kalau di pusat punya BUMN, di desa, di kecamatan itu punya BUMDes, BUMDesna, agar ini juga menjadi bagian yang diprioritaskan bagi BUMN nanti untuk bisa bekerja sama, tentunya dengan mengikuti dari distribusi yang sudah ada di SIG. Artinya tetap memberikan peluang bagi masyarakat atau dunia usaha di desa itu juga berkontribusi dalam pengadaan barang dan jasa. Betul. Jadi tidak semata-mata nanti diambil alih oleh BUMDes, tapi tetap menjadi iklim kompetitif yang baik. Jadi kemarin sebenarnya ini yang kita harapkan, salah satunya kita harapkan itu agar muncul juga di desa. Jadi peluangnya gimana Pak Adin kalau terkait dengan itu? Kalau melihat dari sisi potensi dan peluangnya cukup besar cukup besar. Makanya akhirnya salah satunya kami mengadakan kegiatan-kegiatan, salah satunya aktivasi, yang dimana pesertanya hari ini adalah TPK-TPK. Belum kita sampaikan nama kegiatannya apa ini Pak Adin? Aksi pelatihan tukang aksi SIG. Aksi itu kepanjangannya ahli konstruksi. Ahli konstruksi. SIG. Jadi luar biasa ini. Ahli konstruksi. Jadi SIG memfasilitasi melakukan peningkatan kapasitas bagi TPK. Betul. Dan tukang atau ahli bangunan yang ada di desa. Betul banget. Nanti mendapatkan sertifikat, mendapatkan pengetahuan, mendapatkan beberapa hal baik terkait dengan teori-teori di bangunan. Lebih-lebih di desa itu yang dibutuhkan Pak Din. Karena desa itu kan memang punya SDM, tapi kan kita butuh diselaraskan, artinya ilmu konstruksinya, ilmu manajemen penanganan beton yang baik, konstruksi pemasangan
misalkan jalan, jembatan dan sebagainya. Minimal itu kita mendapatkan sekolah lah lewat SIG. Ini ya. Kontribusi SIG kepada desa, bakti membangun negara itu. Betul. Luar biasa. Jadi kegiatan ini salah satunya di Jombang ya Pak Adin betul, ya? salah satunya Ada di berapa Jombang. kota Pak di Jawa Timur yang diselenggarakan? Di Jakarta untuk saat ini yang berjalan adalah di Malang ya, di Malang, terus di Blitar, Kediri, termasuk salah satunya di Jombang. Oh iya. Dan ini harus kita selesaikan di bulan ini. Siap. Karena kami punya misi di mana nanti setelah kegiatan ini kita mau tidak mau harus turun ke level-level di desa, termasuk kita bermitra dengan jenengan. Ya. Siap. Bermitra dengan jenengan supaya apa? Kita beriringan, misi ini tercapai. Dari desa itu seperti apa? Kita coba akan serap semuanya, sehingga kita sama-sama memberikan kontribusi. Mungkin salah satunya dari kegiatan ini nanti bisa memberikan kontribusi kepada para ahli bangunan yang dimana di sini yang saat ini ada TPK-nya juga kurang lebih 323 3 hari ke depan nih. 3 hari ke depan. Nantinya setelah kegiatan ini kita kemungkinan akan turun ke lapangan. Oke, siap. Nanti akan ada aktivasi yang mudah-mudahan ini berkelanjutan. Berkelanjutan. Oke. Jadi pada saat ini adalah pelatihan untuk tukang dan TPK. Nanti diharapkan memang beberapa kebutuhan kapasitas di desa itu termasuk ini yang biasa kita dengar dari teman-teman di lapangan itu kan desa itu belum sepenuhnya ada kader yang menguasai terkait dengan penyusunan desain atau infrastruktur sederhana di desa. Nah ini bagaimana kira-kira peluangnya ini untuk kegiatan lanjutan, Pak? Oke, kalau di kami, khususnya di PT Semen Indonesia Group, yang kebetulan dibidangi oleh teman-teman marketing jadi ada beberapa tahapan. Pertama seperti halnya contoh TPK yang kita undang hari ini untuk dijadikan sebagai peserta, kita kasihkan materi terlebih dahulu, mulai dari terkait masalah safety terus pengenalan terhadap produknya SIG itu apa saja gitu kan. Nah, karena saat ini banyak dari beberapa produk itu mengaku bahwa ini adalah produknya Indonesia. Itu yang kita harus luruskan. Yang harus kita hanya pabriknya yang di Indonesia ya? Iya, pabriknya saja yang ada di Indonesia. Nah, pada kenyataannya sebenarnya bukan. Gitu. Kenyataannya bukan. Pemiliknya dari PMA gitu ya? Dari PMA, rata-rata dari PMA. Itu. Terus yang ketiga terkait masalah metode konstruksi. Ya, metode konstruksi kita coba berikan kepada TPK ini. Terus terakhir terkait masalah konsep rumah sehat juga. Minimal gambaran sederhana ini dulu kita sama-sama kita memahami, kita sharing, kita diskusi terkait apa yang ada di lapangan. Sehingga nanti ketika udah kita dapatkan di sini, peserta TPK kita akan masukkan kepada komunitas ahli bangunan kami. Termasuk yang saya dengar tadi ada jago bangunan itu. Betul. Itu apa itu kira-kira itu? Kebetulan di jago bangunan, ada Bang Jago. Kalau jago bangunan itu adalah wadah, ada beberapa kriteria. Pertama ada kontraktor, yang kedua ada tukang atau mandor di situ. Kita memang bagi beberapa klasifikasinya ada klasifikasinya juga. Namun secara umum isinya sama. Isinya sama. Di wadah WEX komunitas itu kita bisa memberikan pelayanan-pelayanan sama penambahan-penambahan ilmu pengetahuan baru yang kita berikan kepada peserta yang ada dalam komunitas. Salah satunya mungkin di komunitas membutuhkan terkait masalah desain. Mau bangun rumah, mau bangun masjid, mau bangun jembatan, ataupun mau bangun irigasi. Itu proyeknya desa atau proyek rumah tangga, Pak Adin? Semuanya kita sebenarnya akses. Gitu. Termasuk pembangunan yang ada di desa. Termasuk pembangunan yang ada di desa, seperti halnya mungkin pembangunan balai, jembatan atau irigasi, butuh yang namanya perhitungan RAB gitu. Itu bisa langsung karena di dalamnya sudah kita siapkan juga para ahli yang ada yang memang ahli di bidang tersebut. Itu medianya menggunakan kanal apa? Misalnya website atau grup WA? Grup WA. Grup WA. Grup WA. Untuk sementara grup WA mudah-mudahan nanti kita akan tampung semuanya. Kalau terkait masalah informasi lain mungkin nanti bisa dari website yang lain media-media yang lain seperti Instagram dan lain-lain. Kalau misalkan ada konsultasi atau
bantuan penyusunan desain untuk pembangunan desa itu biayanya berapa gitu? Atau ada ringnya gitu? Selama ini, selama dia para peserta ini peserta komunitas yang sudah tergabung di Jago Bangunan atau Abang Jago dan sudah loyal terhadap produk kita, itu kami pastikan itu gratis. Wow, ya. Perlu diingat gratis. Gratis. Ini. Wah, luar biasa gratis. Nih, perlu diingat gratis ini. Gratis. Termasuk jadi tidak perlu diragukan lagi. Betul, ini. Termasuk pendampingan karena kebetulan kita ada Sales Promoters Man Indonesia atau kita kenal teman-teman SPSI. SPS itu kepanjangan dari Sales Promoters Man Indonesia. Sales Promoters Man Indonesia, di mana setiap kabupaten itu kita siapkan. Tujuannya adalah memang kita untuk menggandeng mitra-mitra yang terkait yang ada hubungannya dengan pembangunan. Dengan pembangunan. Seperti halnya dari pihak teman-teman TAPD ini tim pendamping profesional ini juga kan fokusnya terkait masalah pembangunan yang ada di desa. Betul. Nanti kita bisa berjalan bersama. Jadi terkadang gini, Pak Adin. Jadi ketika kita lebih banyak menggunakan brand ini kita ketika pelaksanaan itu kita memang dibutuhkan untuk pengendalian uji mutu. Jadi ketika di pelaksanaan, misalkan jalan rubber beton. Jadi ketika ada pemeriksaan atau monitoring evaluasi itu kita butuh uji mutu, standarisasi, dipastikan bahwa konstruksi itu sesuai dengan spek atau dengan desainnya seperti apa. Memungkinkan tidak itu kita bisa akses lewat SIG. Semisal desa itu selama ini banyak menggunakan produk-produk Gresik misalkan. Betul. Bisa ya Pak? Insya Allah bisa. Dan kebetulan kebetulan teman-teman SPSI ini tidak hanya sekedar dipersenjatai sebagai public speakingnya kami di lapangan, tapi juga diberikan kemampuan terkait masalah teknis. Teman-teman yang di lapangan ini, teman-teman SPSI ini sudah dipersenjatai dengan hammer test, SLAM, termasuk. Jadi ada mobile lab itu ya? Mobile lab pun juga nanti kita akan perbantukan. Kalau terkait masalah ini kebutuhan dengan porsi yang besar, kita akan langsung datangkan dari pabrik. Berarti mobile lab-nya jadi internal ya dari SIG. Dari SIG. Dan itu gratis. Luar biasa. Dan itu gratis lagi tulisannya ini, gratis itu. Ini closing statement sekaligus pertanyaan terakhir lah. Jadi setelah kegiatan ini, termasuk nanti di Malang, kalau tidak ada perubahan tanggal 28 Februari itu kan ada aksi bersama di semua kota se-Jawa Timur ya. Kira-kira Pak Adin mewakili SIG itu harapan kedepannya dari event ini atau event lanjutannya seperti apa terkait dengan pembangunan desa ini? Harapan kami pertama adalah kita bisa bermitra ya. Pertama bisa bermitra dengan pemerintah terkait seperti halnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan tidak kalah pentingnya adalah dengan teman-teman pegiat desa dengan teman-teman pegiat desa yang diwakili oleh tenaga pendamping profesional khususnya di Kabupaten Jombang secara khusus. Nah ini harapannya adalah setelah kegiatan aktivasi ini kita mencoba untuk berkolaborasi dalam kegiatan-kegiatan selanjutnya, seperti halnya aktivasi mungkin di level kecamatan, kita mungkin biar lebih fokus, biar lebih fokus dan lebih detail. Tapi yang penting adalah gimana kontribusi kami ini bisa diserap oleh masyarakat, sehingga balik lagi produk kami bisa dipakai oleh desa, di mana kembali kepada negara dan diperuntukkan lagi kepada masyarakat. Itu hasilnya buat masyarakat. Jadi luar biasa. Jadi yang saya ambil dari Pak Adin dari beberapa statementnya beliau, jadi bahwa ini selaras dengan program dan kebijakan pemerintah pusat bahwa penggunaan dana desa atau kegiatan-kegiatan swakelola di desa itu tetap dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Jadi penggunaan sumber daya, baik bahan bangunan, sumber daya manusia, itu menggunakan produk-produk lokal atau produk dalam negeri. Kembalinya untuk kontribusi sosial, jadi tidak hanya pure bisnis, tapi ada social benefit-nya. Jadi untuk problem-problem yang ada di masyarakat itu. Gimana Pak? Satu lupa yang kami tidak sebutkan adalah
bahwa kontribusi ini tidak hanya terkait masalah pembangunan saja ya, tapi terkait masalah kemaslahatan yang ada di masyarakat. Contoh seperti yang sudah disebutkan, saya terlupa lewat, yaitu masalah BUMDesma. Oh gitu kan. iya. Insya Allah nanti kita bisa support tuh. Siap. Di lain kesempatan ya, di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi ya. Insya Allah nanti bisa. Intinya ada peluang untuk bekerja pasti ada peluang, pasti ada peluang yang sama-sama memberikan manfaat. Oke, sahabat desa, pegiat desa, dimanapun Anda berada, ini diskusi kecil kita dengan Pak Adin di sela-sela aktivitas. Nanti ada kegiatan di outdoor, jadi praktek dari teman-teman yang sudah mengikuti pelatihan ini di lapangan. Oke, terima kasih Pak Adin atas waktu yang luar biasa ini. Bisa nanti semoga dilanjut di kesempatan berikutnya. Amin. Oke, untuk kita akhiri closing statement. Semoga channel ini tetap bermanfaat terus bagi teman-teman yang menonton. Kita salamnya suara desa, desa bisa, gitu ya. Jadi, oke, kita mulai. Suara desa, desa bisa. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.